warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Linda Nur Hafifah. Aku berkuliah di Universitas Teknologi Digital Bandung kelas E4 dengan MPM 10122298 jurusan manajemen. Di sini aku mau memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sumber daya manusia dengan menjelaskan materi yang sudah aku pahami dengan judul perencanaan strategi makro dan mikro. Materi yang akan dibahas dalam perencanaan strategi makro dan mikro adalah yang pertama, fungsi perencanaan makro sumber daya manusia. Yang kedua, kerangka perencanaan strategi makro sumber manusia. Yang ketiga, ada perencanaan strategi mikro sumber daya manusia. Dan terakhir ada kesimpulan. Pembahasan yang pertama ada fungsi perencanaan makro sumber daya manusia. Perencanaan strategi makro tentang sumber daya manusia merupakan perencanaan tenaga kerja secara dan perencanaan kesempatan kerja dengan fungsi yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memetakan kebutuhan sumber daya manusia, dan dirancang mulai dari hulu hingga ke hilir, dimulai dari masa perencanaan prasekolah hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya, MC Kinsey menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi negara berkekuatan ekonomi tinggi di dunia, mengingat potensi sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang sangat luar biasa, jumlah penduduk yang besar dalam jangka waktu 2-30 tahun ke depan. Kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi oleh lulusan pendidikan, pelatihan berstandar, dan kursus. Kemudian ada kerangka perencanaan strategi makro sumber daya manusia. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Perencanaan sumber daya manusia secara makro harus mulai dari awal kehidupan manusia, yaitu dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Bahkan yang sangat ideal itu harus dimulai sejak manusia akan melaksanakan pernikahan dalam merencanakan hidup berkeluarga, agar keturunan yang dilahirkan merupakan generasi unggul yang bergizi, cukup dan seimbang, memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, jauh dari keadaan kekurangan gizi. Selanjutnya, ada komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang diukur dari 4 indikator, yaitu kesehatan berupa umur panjang dan hidup sehat. Indikator yang diukur adalah angka harapan hidup atau disebut AHH. Yang kedua ada pendidikan berupa pengetahuan. Indikator yang diukur adalah rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Kemudian ada pengeluaran berupa standar hidup layak. Indikator yang diukur adalah pengeluaran per kapita. Perencanaan strategi mikro sumber daya manusia. Perencanaan strategi mikro yaitu suatu perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan jenis dan lingkup aktivitasnya. Perencanaan sumber daya manusia sifatnya bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan atau unit kerja, bergerak dalam bidang apa, jenis apa, dan dalam skala apa. Selanjutnya ada kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan lingkup kerja yang diisi komponen pokok dalam sebuah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada kualifikasi tenaga kerja, perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga ada kebutuhan tenaga kerja, yang keempat ada sumber pasokan tenaga kerja, yang kelima ada waktu rekrutmen, yang keenam ada pelatihan, yang terakhir ada pendanaan. Yang pertama, tujuan perencanaan bersumber dari tujuan perusahaan atau organisasi yang tercantum dalam Renstra. Oleh karena itu, tujuan merupakan penentu aktivitas dalam perencanaan sekaligus merupakan kendali. Adapun tujuan perencanaan sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah mempertemukan dan mencocokkan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu.
Selanjutnya, yang kedua ada kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja perencanaan sumber daya manusia harus mencerminkan kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap tenaga kerja yang diperlukan, yang meliputi jenis, level pendidikan, kompetensi, jumlah, persyaratan, dan lain sebagainya. Spesifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut diperoleh melalui analis pekerjaan atau job analis menggunakan teknik dan langkah-langkah tertentu. Melalui analis tersebut, maka akan dapat diprediksi atau dibuat perakiraan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga ada menentukan perakiraan kebutuhan tenaga kerja. Perakiraan kebutuhan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi, jumlah, jenis, level, dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya perakiraan, namun sedapat mungkin mendekati kenyataan. Oleh karena itu, maka harus dibuat berdasarkan data dan informasi hasil analis yang melibatkan berbagai unsur yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada sumber pasokan tenaga kerja. Sumber pasokan tenaga kerja setelah diketahui dan ditentukan kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan, maka harus direncanakan dari mana pasokan atau supply atau penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut akan diperoleh. Apakah melalui suatu atau beberapa lembaga pendidikan, SMA atau SMK atau perguruan tinggi, atau melalui penyedia jasa tenaga kerja dan lembaga diklat atau kursus. Oleh karena itu harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yang terkait untuk memperoleh informasi tentang lulusan yang memenuhi syarat menjadi calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada waktu rekrutmen. Waktu rekrutmen para pegawai di sebuah perusahaan memiliki batas waktu pengabdian, terutama karena batas usianya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara eksplisit merencanakan kapan rekrutmen dan penyediaan pegawai akan dilaksanakan. Pelaksanaannya tentu harus memperhitungkan jumlah, jenis pegawai yang akan pensiun, mutai, dan promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pelatihan atau disebut training. Lulusan dari lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal pada umumnya harus melalui proses penyesuaian dengan lapangan kerja yang dimasukinya. Penyesuaian tersebut bisa menyangkut masalah kompetensi yang spesifik, budaya kerja, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan sumber daya manusia perlu dimasukkan rencana diklat atau training bagi pegawai baru. Selanjutnya ada perkiraan pendanaan. Setiap aktivitas dalam sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan dukungan finansial atau pendanaan. Dalam perencanaan harus mencantumkan perkiraan, diusahakan yang paling mendekati kebutuhan real agar perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Apabila perencanaan sumber daya manusia pada tingkat makro atau nasional dibuat dengan benar, dilaksanakan dengan benar, dan menghasilkan lulusan atau output yang tepat, maka perusahaan atau organisasi akan memperoleh banyak keuntungan. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi yang aku bahas, yaitu perencanaan strategi makro tentang sumber daya manusia merupakan perencanaan tenaga kerja secara nasional dan perencanaan kesempatan kerja yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi diriku sendiri atau orang lain. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.